Bab 13. Ruang untuk kesalahan. Bagian terpenting dari setiap rencana adalah merencanakan kemungkinan bahwa rencanamu tidak akan berjalan sesuai rencana. Beberapa contoh terbaik dari perilaku keuangan cerdas dapat ditemukan di tempat yang tidak terduga. Kasino Las Vegas. Tidak di antara semua pemain tentu saja. Tetapi sekelompok kecil pemain blackjack yang berlatih menghitung kartu dapat mengajari orang biasa sesuatu yang sangat penting tentang mengelola uang. Pentingnya ruang untuk kesalahan. Dasar-dasar penghitungan kartu blackjack sederhana. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti kartu apa yang akan diambil bandar selanjutnya. Tetapi dengan melacak kartu apa yang telah dibagikan, Anda dapat menghitung kartu apa yang tersisa di geladak. Melakukannya dapat memberitahu Anda peluang kartu tertentu ditarik oleh dealer. Sebagai pemain, Anda bertaruh lebih banyak saat peluang mendapatkan kartu yang Anda inginkan, menguntungkan Anda dan lebih sedikit saat melawan Anda. Mekanisme bagaimana ini dilakukan tidak penting di sini. Yang penting adalah bahwa penghitung kartu blackjack tahu bahwa mereka memainkan permainan peluang, bukan kepastian. Di sisi tertentu mereka pikir mereka memiliki peluang bagus untuk menjadi benar, tetapi tahu ada kemungkinan besar mereka salah. Mungkin terdengar aneh mengingat profesi mereka, tetapi strategi mereka sepenuhnya bergantung pada kerendahan hati. Kerendahan hati yang tidak mereka ketahui dan tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi mainkan tangan mereka sesuai dengan itu. Sistem penghitungan kartu berfungsi karena sedikit memiringkan peluang dari rumah ke pemain. Tetapi bertaruh terlalu banyak bahkan ketika peluang tampaknya menguntungkan Anda. Dan, jika Anda salah, Anda mungkin kehilangan begitu banyak sehingga Anda tidak memiliki cukup uang untuk terus bermain. Tidak pernah ada momen ketika Anda begitu benar sehingga Anda bisa bertaruh setiap chip di depan Anda. Dunia tidak sebaik itu kepada siapapun, tidak secara konsisten. Anda harus memberi diri Anda ruang untuk kesalahan. Anda harus merencanakan rencana Anda tidak berjalan sesuai rencana. Kevin Lewis, penghitung kartu sukses yang digambarkan dalam buku Bringing Down the House, menulis lebih banyak tentang filosofi ini. Meskipun penghitungan kartu secara statistik terbukti berhasil, itu tidak menjamin Anda akan memenangkan setiap tangan, apalagi setiap perjalanan yang Anda lakukan ke kasino. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup uang untuk menahan setiap ayunan nasib buruk. Mari kita asumsikan Anda memiliki sekitar 2% keunggulan atas kasino. Itu masih berarti kasino akan menang 49% dari waktu. Karena itu, Anda harus memiliki cukup uang untuk menahan perubahan varian apapun terhadap Anda. Aturan praktisnya adalah Anda harus memiliki setidaknya 100 unit dasar. Dengan asumsi Anda mulai dengan $10.000, Anda dapat dengan nyaman memainkan unit $100. Sejarah dipenuhi dengan ide-ide baik yang diambil terlalu jauh, yang tidak dapat dibedakan dari ide-ide buruk. Kebijaksanaan dalam memiliki ruang untuk kesalahan adalah mengakui bahwa ketidakpastian, keacakan, dan peluang tidak diketahui adalah bagian kehidupan yang selalu ada. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan meningkatkan jarak antara apa yang Anda pikir akan terjadi dan apa yang bisa terjadi sambil tetap membuat Anda mampu bertarung di hari lain. Benjamin Graham dikenal dengan konsep margin of safety-nya. Dia menulis tentang itu secara ekstensif dan dalam detail matematika. Tetapi ringkasan teori favorit saya datang ketika dia menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa tujuan dari margin of safety adalah untuk membuat ramalan tidak diperlukan. Sulit untuk melebih-lebihkan seberapa besar kekuatan yang ada dalam pernyataan sederhana itu. Margin of safety, Anda juga bisa menyebutnya ruang untuk kesalahan atau redundansi, adalah satu-satunya cara efektif untuk menavigasi dunia dengan aman yang diatur oleh peluang, bukan kepastian. Dan hampir semua yang berhubungan dengan uang ada di dunia seperti itu. Peramalan dengan presisi itu sulit. Ini jelas bagi penghitung kartu karena tidak ada yang mungkin tahu di mana letak kartu tertentu di deck yang dikocok. Ini kurang jelas bagi seseorang yang bertanya, berapa rata-rata pengembalian tahunan pasar saham selama 10 tahun ke depan? Atau, pada tanggal berapa saya bisa pensiun? Tapi mereka pada dasarnya sama.
Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memikirkan peluang. Margin of safety Graham adalah saran sederhana bahwa kita tidak perlu melihat dunia di depan kita sebagai hitam atau putih, dapat diprediksi atau omong kosong. Area abu-abu, mengejar hal-hal di mana berbagai hasil potensial dapat diterima, adalah cara cerdas untuk melanjutkan. Tetapi orang-orang meremehkan perlunya ruang untuk kesalahan dalam hampir semua hal yang mereka lakukan yang melibatkan uang. Analis saham memberikan target harga kepada klien mereka, bukan kisaran harga. Peramal ekonomi memprediksi hal-hal dengan angka yang tepat, probabilitas yang jarang. Pakar yang berbicara dengan kepastian yang tak tergoyahkan akan mendapatkan pengikut yang lebih besar daripada orang yang mengatakan, "Kami tidak tahu pasti," dan berbicara dalam kemungkinan. Kami melakukan ini dalam semua jenis usaha keuangan, terutama yang terkait dengan keputusan kami sendiri. Psikolog Harvard Max Bazerman pernah menunjukkan hal itu ketika menganalisis renovasi rumah orang lain. Rencana, kebanyakan orang memperkirakan proyek akan berjalan antara 25% dan 50% di atas anggaran Doc 3. Tetapi ketika datang ke proyek mereka sendiri, orang memperkirakan bahwa renovasi akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Oh, kekecewaan akhirnya. Dua hal menyebabkan kita menghindari ruang untuk kesalahan. Salah satunya adalah gagasan bahwa seseorang harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan, didorong oleh perasaan tidak nyaman yang muncul karena mengakui yang sebaliknya. Yang kedua adalah bahwa, karena itu Anda merugikan diri sendiri dengan tidak mengambil tindakan yang sepenuhnya memanfaatkan pandangan akurat tentang masa depan yang menjadi kenyataan. Tetapi ruang untuk kesalahan kurang dihargai dan disalahpahami. Ini sering dipandang sebagai lindung nilai konservatif, digunakan oleh mereka yang tidak ingin mengambil banyak risiko atau tidak percaya diri dengan pandangan mereka. Tetapi, ketika digunakan dengan tepat, itu justru sebaliknya. Ruang untuk kesalahan memungkinkan Anda menanggung berbagai hasil potensial, dan daya tahan memungkinkan Anda bertahan cukup lama untuk membiarkan peluang mendapat manfaat dari hasil dengan probabilitas rendah menguntungkan Anda. Keuntungan terbesar jarang terjadi, baik karena tidak sering terjadi atau karena membutuhkan waktu untuk digabungkan. Jadi orang dengan ruang yang cukup untuk kesalahan dalam bagian dari strategi mereka, uang tunai, untuk membiarkan mereka menanggung kesulitan di saham, lain memiliki keunggulan atas orang yang terhapus. Permainan berakhir, memasukkan lebih banyak token ketika mereka salah. Bill Gates memahami hal ini dengan baik. Ketika Microsoft masih perusahaan muda, dia berkata bahwa dia memunculkan pendekatan yang sangat konservatif ini, bahwa saya ingin memiliki cukup uang di bank untuk membayar gaji 1 tahun. Bahkan jika kami tidak menerima pembayaran apapun, Warren Buffett mengungkapkan ide yang sama ketika dia memberitahu pemegang saham Berkshire Hathaway pada tahun 2008. Saya telah berjanji kepada Anda, lembaga pemeringkat, dan saya sendiri untuk selalu menjalankan Berkshire dengan uang tunai yang lebih dari cukup. Ketika dipaksa untuk memilih, saya tidak akan berdagang, bahkan tidur malam untuk mendapatkan keuntungan ekstra. G. Ada beberapa tempat khusus bagi investor untuk memikirkan ruang untuk kesalahan. Salah satunya adalah volatilitas. Bisakah Anda bertahan aset Anda menurun 30%? Pada spreadsheet, mungkin ya. Dalam hal benar-benar membayar tagihan Anda dan menjaga arus kas tetap positif. Tapi bagaimana dengan mental? Sangat mudah untuk meremehkan apa yang dilakukan penurunan 30% terhadap jiwa Anda. Kepercayaan diri Anda mungkin tertembak pada saat peluang berada pada titik tertinggi. Anda atau pasangan Anda mungkin memutuskan sudah waktunya untuk rencana baru atau karier baru. Saya mengenal beberapa investor yang berhenti setelah mengalami kerugian karena kelelahan. Secara fisik lelah, spreadsheet sangat bagus untuk memberitahu Anda kapan jumlahnya bertambah atau tidak. Mereka tidak pandai memodelkan bagaimana perasaan Anda ketika Anda menyelipkan anak-anak Anda di malam hari bertanya-tanya, apakah keputusan investasi yang Anda buat adalah kesalahan yang akan melukai masa depan mereka. Memiliki kesenjangan antara apa yang secara teknis dapat Anda tahan
versus apa yang mungkin secara emosional adalah versi ruang untuk kesalahan yang diabaikan. Salah satunya adalah menabung untuk masa pensiun. Kita dapat melihat sejarah dan melihat, misalnya, bahwa pasar saham AS telah kembali rata-rata tahunan sebesar 6,8% setelah inflasi sejak tahun 1870-an. Ini adalah perkiraan pertama yang masuk akal untuk menggunakannya sebagai perkiraan tentang apa yang diharapkan pada portofolio Anda yang terdiversifikasi saat menabung untuk masa pensiun. Anda dapat menggunakan asumsi pengembalian tersebut untuk kembali ke jumlah uang yang Anda perlu simpan setiap bulan untuk mencapai target nest egg Anda. Tetapi bagaimana jika pengembalian di masa depan lebih rendah? Atau bagaimana jika sejarah jangka panjang adalah perkiraan yang baik untuk masa depan jangka panjang, tetapi tanggal pensiun target Anda akhirnya jatuh di tengah pasar beruang yang brutal seperti 2009? Bagaimana jika pasar bearish masa depan membuat Anda takut kehabisan saham dan Anda akhirnya kehilangan pasar bull masa depan, sehingga pengembalian yang sebenarnya Anda peroleh kurang dari rata-rata pasar? Bagaimana jika Anda perlu mencairkan rekening pensiun Anda di usia 30-an untuk membayar kecelakaan medis? Jawabannya adalah, Anda tidak akan bisa pensiun seperti yang pernah Anda prediksi. Yang bisa menjadi bencana. Solusinya sederhana. Gunakan ruang untuk kesalahan saat memperkirakan pengembalian Anda di masa mendatang. Ini lebih merupakan seni daripada sains. Untuk investasi saya sendiri, yang akan saya uraikan lebih lanjut di bab 20, saya berasumsi pengembalian masa depan yang akan saya peroleh dalam hidup saya akan lebih rendah daripada yang bersejarah. Rata-rata. Jadi saya menabung lebih banyak daripada jika saya berasumsi masa depan akan menyerupai masa lalu. Ini margin keamanan saya. Masa depan mungkin lebih buruk dari lebih rendah dari masa lalu, tetapi tidak ada margin keamanan yang menawarkan jaminan 100%. Sepertiga penyangga sudah cukup untuk memungkinkan saya tidur nyenyak di malam hari. Dan jika masa depan memang menyerupai masa lalu, saya akan terkejut. Cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan membidik rendah, kata Charlie Munger. Hebat. Sepupu penting dari ruang untuk kesalahan adalah apa yang saya sebut bias optimisme dalam pengambilan risiko, atau sindrom roulette Rusia, harus bekerja secara statistik. Keterikatan pada peluang yang menguntungkan ketika sisi negatifnya tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Nassim Taleb berkata, Anda bisa mencintai risiko namun sepenuhnya menolak kehancuran. Dan memang, Anda harus. Idenya adalah bahwa Anda harus mengambil risiko untuk maju, tetapi tidak ada risiko yang dapat menghapus Anda yang layak diambil. Peluangnya menguntungkan Anda saat bermain roulette Rusia. Tapi sisi negatifnya tidak sebanding dengan potensi kenaikannya. Tidak ada margin of safety yang dapat mengkompensasi risiko tersebut. Sama dengan uang. Kemungkinan banyak hal yang menguntungkan Anda. Harga real estate naik hampir setiap tahun, dan selama bertahun-tahun Anda akan mendapatkan gaji setiap minggu. Tetapi jika sesuatu memiliki 95% kemungkinan benar, 5% kemungkinan salah berarti Anda hampir pasti akan mengalami kerugian di beberapa titik dalam hidup Anda. Dan jika biaya kerugiannya adalah kehancuran, sisi positifnya 95% lainnya kemungkinan besar tidak sebanding dengan risikonya, tidak peduli betapa menariknya tampilannya. Leverage adalah iblis di sini. Leverage, mengambil utang untuk menghasilkan uang lebih jauh, mendorong risiko rutin menjadi sesuatu yang mampu menghasilkan kehancuran. Bahayanya adalah optimisme rasional seringkali menutupi kemungkinan kehancuran. Hasilnya adalah kita secara sistematis meremehkan risiko. Harga rumah turun 30%, lalu dasawarsa. Beberapa perusahaan gagal membayar utang mereka. Itulah kapitalisme. Itu terjadi. Tetapi mereka yang memiliki leverage tinggi memiliki double wipe. Tidak hanya mereka dibiarkan bangkrut, tetapi juga terhapus setiap kesempatan untuk kembali ke permainan pada saat peluang sudah matang. Seorang pemilik rumah yang terhapus pada tahun 2009 tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari tingkat hipotek murah
pada tahun 2010. Lehman Brothers tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam hutang murah pada tahun 2009. Mereka selesai. Untuk menyiasatinya, saya menganggap uang saya sendiri sebagai barbel. Saya mengambil risiko dengan satu porsi dan takut dengan yang lain. Ini bukannya tidak konsisten, tetapi psikologi uang akan membuat Anda percaya bahwa memang demikian. Saya hanya ingin memastikan saya bisa tetap berdiri cukup lama agar risiko saya terbayar. Anda harus bertahan untuk berhasil. Untuk mengulangi poin yang telah kami buat beberapa kali dalam buku ini, kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, selama yang Anda inginkan memiliki ROI yang tak terbatas. Ruang untuk kesalahan tidak hanya memperluas target di sekitar apa yang menurut Anda mungkin terjadi. Ini juga membantu melindungi Anda dari hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan, yang bisa menjadi peristiwa paling menyusahkan yang kita hadapi. Pertempuran Stalingrad selama Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar dalam sejarah. Dengan itu datang cerita yang sama, mengejutkan tentang bagaimana orang menghadapi risiko. Satu datang pada akhir tahun 1942 ketika sebuah unit tank Jerman duduk sebagai cadangan di padang rumput di luar kota. Ketika tank sangat dibutuhkan di garis depan, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang. Hampir tidak ada yang berhasil. Dari 104 tank di unit, kurang dari 20 yang bisa dioperasikan. Insinyur dengan cepat menemukan masalahnya. Sejarawan William Craig menulis, selama berminggu-minggu tidak aktif di belakang garis depan, tikus-tikus lapangan telah bersarang di dalam kendaraan dan menggerogoti isolasi yang menutupi sistem kelistrikan Jerman memiliki peralatan paling canggih di dunia. Namun di sanalah mereka dikalahkan oleh tikus. Anda bisa membayangkan ketidakpercayaan mereka. Ini hampir pasti tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Perancang tangki seperti apa yang berpikir tentang perlindungan tikus? Tidak masuk akal. Dan bukan orang yang mempelajari sejarah tank. Tapi hal-hal seperti ini selalu terjadi. Anda dapat merencanakan setiap risiko kecuali hal-hal yang terlalu gila untuk terlintas dalam pikiran Anda. Dan hal-hal gila itu bisa paling berbahaya karena itu terjadi lebih sering daripada yang Anda pikirkan dan Anda tidak punya rencana bagaimana menghadapinya. Pada tahun 2006, Warren Buffett mengumumkan pencarian pengganti akhirnya. Dia mengatakan dia membutuhkan seseorang yang diprogram secara genetik untuk mengenali dan menghindari risiko serius, termasuk yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Saya telah melihat keterampilan ini bekerja dengan startup yang didukung oleh perusahaan saya, Collaborative Fund. Mintalah seorang pendiri untuk membuat daftar risiko terbesar yang mereka hadapi dan tersangka yang biasa disebutkan. Tetapi di luar perjuangan yang dapat diprediksi dalam menjalankan startup, berikut adalah beberapa masalah yang telah kami tangani di antara perusahaan portofolio kami. Pipa air pecah, membanjiri dan merusak kantor perusahaan. Kantor perusahaan dipecah menjadi 3 kali. Sebuah perusahaan dikeluarkan dari pabriknya. Sebuah toko ditutup setelah seorang pelanggan menelepon Departemen Kesehatan karena dia tidak suka pelanggan lain membawa seekor anjing ke dalam. Email seorang CEO dipalsukan di tengah penggalangan dana yang membutuhkan semua perhatiannya. Seorang pendiri mengalami gangguan mental. Beberapa dari peristiwa ini sangat penting bagi masa depan perusahaan, tetapi tidak ada yang dapat diperkirakan sebelumnya. Karena sebelumnya tidak ada CEO yang menangani masalah ini, atau siapapun yang mereka kenal dalam hal ini. Itu adalah wilayah yang belum dipetakan. Menghindari jenis risiko yang tidak diketahui ini, hampir menurut definisi, tidak mungkin. Anda tidak dapat mempersiapkan apa yang tidak dapat Anda bayangkan. Jika ada satu cara untuk melindungi mereka dari kerusakan, itu menghindari satu titik kegagalan. Aturan praktis yang baik untuk banyak hal dalam hidup adalah bahwa segala sesuatu yang dapat rusak pada akhirnya akan hancur. Jadi, jika banyak hal bergantung pada satu hal yang berfungsi dan hal itu rusak, Anda menghitung hari untuk bencana.
Itu satu titik kegagalan. Beberapa orang sangat pandai menghindari satu titik kegagalan. Sebagian besar sistem penting di pesawat memiliki cadangan, dan cadangan seringkali memiliki cadangan. Jet modern memiliki 4 sistem kelistrikan yang berlebihan. Anda dapat terbang dengan satu mesin dan secara teknis mendarat tanpa mesin, karena setiap jet harus mampu berhenti di landasan pacu dengan remnya sendiri tanpa dorongan mundur dari mesinnya. Jembatan gantung juga bisa kehilangan banyak kabelnya tanpa jatuh. Satu-satunya titik kegagalan terbesar dengan uang adalah ketergantungan tunggal pada gaji untuk mendanai kebutuhan pengeluaran jangka pendek, tanpa tabungan untuk menciptakan kesenjangan antara apa yang Anda pikirkan tentang pengeluaran Anda dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Trik yang sering diabaikan bahkan oleh orang terkaya adalah apa yang kita lihat di bab 10. Menyadari bahwa Anda tidak memerlukan alasan khusus untuk menabung. Tidak apa-apa menabung untuk mobil atau rumah atau untuk pensiun. Tetapi sama pentingnya untuk menabung untuk hal-hal yang tidak mungkin Anda prediksi atau bahkan pahami, keuangan yang setara dengan tikus lapangan. Memprediksi untuk apa Anda akan menggunakan tabungan Anda, mengasumsikan bahwa Anda hidup di dunia di mana Anda tahu persis berapa pengeluaran Anda di masa depan yang tidak diketahui oleh siapapun. Saya menabung banyak, dan saya tidak tahu apa yang akan saya gunakan untuk tabungan di masa depan. Beberapa rencana keuangan yang hanya mempersiapkan risiko yang diketahui memiliki margin keamanan yang cukup untuk bertahan hidup di dunia nyata. Faktanya, bagian terpenting dari setiap rencana adalah merencanakan rencana Anda tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana ini berlaku untuk Anda.